Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Miss. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang past continuous tense. Nah, past itu berarti masa lalu. Sementara continuous adalah yang sedang berlangsung. Jadi past continuous itu apa? Sebenarnya kejadiannya itu sudah berlangsung lama atau sudah lampau, tetapi kita lagi ngebicarain seolah-olah itu baru terjadi. Nah, rumusnya apa nih? Rumusnya di sini ada verbal sama nominal ya biasanya. Tapi kalau di sini semuanya itu bentuknya sama. Sama dalam artian nggak ada yang namanya verbal, nggak ada yang nominal gitu. Karena ini memang ciri khasnya cuma ada satu aja. Sini, pertama kita akan membahas tentang kalimat yang positif. Itu ada apa aja? Ada subjek, was sama were, kemudian verb ing. Nah, subjek itu bisa nama orang, nama benda, atau misalnya hewan, semuanya bisa masuk ke subjek. Nah, di sini contohnya subjek kita adalah she, kemudian was. Kenapa was menggunakan was bukannya were? Nanti Miss jelaskan ya. She itu adalah singular, berarti dia satu. Nah, sementara yang singular itu harus menggunakan was, sementara were itu adalah plural. Plural itu yang kayak apa? Kayak they, kemudian we, you, itu menggunakan were. Nah, she, karena dia singular, maka menggunakan was. Setelah itu ada namanya verb ing. Verb ing itu apa? Ini ada cook, asal katanya adalah cook. Verb 1. Kemudian karena dia masuk past continuous, maka harus ditambahkan ing. Jadinya cooking all the morning ini adalah keterangan dari tambahan atau biasanya bisa juga disebut objek. Sementara objek itu banyak ya, nanti ada objek yang keterangan tempat, keterangan waktu. Kemudian kalimat negatifnya, subject, was atau were, ditambahin not, kemudian verb ing. Subjek di sini ada she, was sama were, sini menggunakan was, karena balik lagi she-nya itu adalah singular. Kemudian ditambahin not, kemudian sleeping itu adalah verb ing. Tadinya asal katanya adalah sleep, kemudian ditambahin dengan ing. Sleeping sebenarnya kalau sampai she was not sleeping itu juga udah bagus kalimatnya. Tapi kita mau nambahin lagi nih, when he came home. Dia lagi enggak sedang tidur ketika seorang laki-laki datang ke rumah. Nah, kalau misalnya ada kedua kejadian ini, biasanya satunya itu adalah past continuous dan satunya itu adalah past tense. Kemudian kalimat interrogatif, nah berarti was sama were-nya itu di depan. Nah, karena dia she, berarti dibalikin lagi, was. Was-nya di depan, kemudian she, yaitu kedudukannya sebagai subjek, kemudian verb ing itu ada sleeping, kemudian pakai when lagi, berarti kalimatnya reverse ke sini ya. When he came home, hanya kalimat depannya aja yang berubah, tapi belakangnya enggak. Kalau misalnya belakangnya juga berubah, itu jadi kayak dua pertanyaan. Bukan satu kalimat, tapi dua kalimat yang dijadiin dua pertanyaan juga. Jadi agak ambigu. Nah, karena memang ini adalah satu kalimat, maka menggunakanlah kalimat yang di depannya aja yang diganti untuk menanyakan sesuatu. Tapi belakangnya itu nggak berubah. Jadi kayak, apakah dia itu sedang tidur ketika seorang laki-laki itu datang ke rumah? Tuh, kurang lebih artinya seperti itu. Nah, kemudian sini past continuous tadi Miss bilang ada yang namanya singular sama ada yang namanya plural. Nah, di sini ada contohnya dari positive form sama sih kayak yang tadi. Nah, siapa sih yang berhak menggunakan was? Di sini ada I, he, she sama it. Kan biasanya I itu kelompoknya ke sini ya, tapi I kalau dalam continuous itu dia gabung sama was. Kemudian baru verb ing. Kemudian siapa aja yang plural, yaitu yang menggunakan word, ada you, we, they. They, we, you gitu ya, karena I nggak ada di sini, I pindah ke atas. Kemudian kalau negatif tinggal ditambahin not-nya aja, tapi setelah was sama were. Nah, kemudian kalau untuk question form atau kayak tadi kalimat interrogatif, berarti verb-nya dulu, was sama were-nya dulu nih yang kita munculin, baru subjek, kemudian verb ing. Nah, di sini was sama were itu juga sebenarnya bisa disebut sebagai subjek, tapi biar enggak bingung, biasanya menyebutnya kayak to be-nya dulu bantuannya atau namanya auxiliary verb. Gitu. Jadi tanda waktunya dulu yang menandakan past continuous, kemudian subjek, baru verb ing. Oke, nah ini digunakan past continuous. Past itu adalah masa yang lampau, udah lalu, udah lama. Kemudian continuous berarti lagi diomongin sekarang atau seolah-olah baru terjadi
Jadi continuous yang berlangsung. Jadi bisa juga kejadian yang memang terus-menerus dilakukan. Jadi dari dulu sampai sekarang itu masih dilakukan, itu juga bisa masuk ke dalam past continuous. Oke, jika ada pertanyaan atau masih kurang tidak mengerti, boleh ditanyakan ya sama Miss. Terima kasih yang sudah menonton video ini.